awali dengan membaca surat Al-Fatihah untuk kebaikan kita semua, keselamatan dan kelancaran usaha kita semua. Kita mulai dengan baca Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, Alhamdulillah Alamin. Segala puji hanya bagi Allah, Rabb semesta alam ini. Ya, Alhamdulillah kita diberikan kesehatan, kesempatan sampai pada malam hari ini kita bisa berkumpul, bersilaturahmi secara online ya, dengan Zoom dari bersama teman-teman kita dari Sabang sampai Merauke ya, Insya Allah ya. Dan di sini kita berharap memohon keberkahan dan manfaat dari acara kita ini dan semua yang terlibat dalam acara kita semua di sini. Dan kita doakan juga untuk founder SR12, owner SR12, Bapak Tony Firmansyah dan Bu Asriati Salam, beserta jajarannya. Semoga Allah membalas kebaikan mereka, menjadikan bisnis yang luar biasa ini, SR12, menjadi wasilah rezeki bagi kita semuanya. Dan juga kita doakan juga untuk para mentor kita, Apa? leader kita yang mengenalkan SR12 yang tidak eh, tidak lelah mengamalkan ilmu, mengajarkan ilmunya ya kepada kita, mendampingi, membimbing, dan membersamai kita semua. Insya Allah kita bacakan Al-Fatihah bersama untuk kebaikan mereka, kebaikannya agar amal ibadahnya menjadi pemberat kebaikan di akhirat dan ditempatkan di Jannah Firdaus. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, untuk amin amin ya rabbal alamin. Kemudian untuk kita semua yang ada di sini yang masih memiliki hutang, semoga Allah segera lunaskan dari arah yang tidak diduga dengan kelimpahan rizki hingga amanahnya cepat diselesaikan. Yang sedang sakit, semoga Allah sembuhkan sepenuhnya. Yang memiliki anak dan semoga anak-anaknya menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Untuk orang tuanya yang kurang sehat, juga semoga Allah sehatkan fisik, jiwa, dan raga mereka. Kita doakan juga untuk guru kita, guru-guru yang membimbing kita dari sejak dulu hingga kini, yang menjadikan kita pribadi yang terjaga keimanan dan keislamannya. Kita doakan beliau agar Allah meneguhkan keistiqomahannya, menjaga kehidupan dan menjadikan kita pribadi yang taat patuh kepada agama, serta menjadikan ilmu para guru sebagai cahaya penerang dalam perjalanan hidup kita yang singkat ini, hidup yang singkat ini. Ya, kemudian untuk khususan untuk orang tua kita, kita bacakan juga surat Al-Fatihah bersama-sama ya. Semoga Allah juga menjaga dan menyayangi mereka, menerima amal kebaikannya dan menghapuskan segala khilafnya. Kita kirimkan Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ya, eh, dan panjang lebar ya kita juga sudah narasumber kita sudah hadir di antara kita saat ini. Ya, semoga Allah mudahkan penyampaian ilmunya oleh beliau, pemikirannya, perasaannya, dan dan pengamalannya.
memberikan pemahaman yang mudah juga bagi kita semua untuk kita bisa amalkan dan menjadikan ilmu tersebut amal jariah yang bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Eh, Sedikit saya berikan deskripsi ya atau cerita kisah dari narasumber kita ini. Jadi beliau adalah eh, terakhir dari 4 saudara dan beliau ini anak terakhir. Beliau ditinggal oleh orang ayah dari usia 3 tahun dan kemudian ibunya berjuang sendiri sampai di eh, 4 tahun yang lalu ibunya meninggal di mana saat ini saat usia saat memulai perjalanan menjalankan SR12 dan itu baru sekitar 1 bulan gitu ya. Dan alhamdulillah dengan wasilah dari doanya dari doa ibunda mengantarkannya menjadi seorang DU dengan waktu yang cukup singkat, sekitar 6 sampai 10 bulan saja. Alhamdulillah beliau sudah mencetak 4 DU dan langsung dan 4 cucu DU. Dan omsetnya juga sudah pernah mencapai di angka 1 miliar per bulan. Masya Allah, tabarakallah ya. Kita sambut untuk Kak Raihana sebagai narasumber pada hari ini untuk bisa memberikan ilmunya dan pengalamannya. Alhamdulillah, pesertanya sudah mencapai 490 ini bertambah terus. Silakan Kak Raihana. Masya Allah. Alhamdulillah. Tepuk tangan dulu dong teman-teman buat cucu distributor saya nih Mbak Hikmah. Boleh dong kasih tepuk tangannya dulu. Masya Allah luar biasa. Nggak apa-apa Mbak Hikmah. Semangat ya. Kan berlatih lama-lama akan jadi terlatih. Tuh, Masya Allah. Ini udah keren banget. Udah berani untuk maju ya untuk bicara ke depan itu luar biasa banget. Insya Allah malam ini deg-degan. Minggu depan kayaknya harus jadi moderator lagi nih Coach Adam. Insya Allah lebih keren lagi Insya Allah nih Mbak Hikmah nih minggu depan nih ya. Masya Allah. Coba Mbak Hikmah tarik dulu nafasnya coba tarik nafas. Coba tarik nafas dulu. Tahan, hembusin perlahan. Insya Allah jauh lebih rileks abis itu ya. Iya Kak. Oke, Masya Allah. Terima kasih Mbak Hikmah, luar biasa. Iya Kak, sama-sama. Oke, Masya Allah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ini malam ini berkumpul 520 orang nih Mbak Hikmah nih. Masya Allah. Ini yang hadir malam Ya, ini nih pilihan-pilihan ya Allah ya. ya, Masya Yang Allah. hadir, eh, berapapun yang hadir, tapi semangat kita harus kayak 1.000 orang yang hadir nih Mbak Hikmah. Oke, mungkin ini karena lumayan mendekati ke weekend ya, karena sampai hari Senin itu kan libur, jadi mungkin udah banyak yang liburan nih. Tapi insya Allah tetap kita semangat nih. Yang hadir malam ini adalah orang-orang yang Allah pilih untuk mendapatkan sama-sama kita mendapatkan hidayah ilmu malam ini ya, insya Allah. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Saya belum salam nih tadi nih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh di open mic teman-teman. Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Masya Allah, ini di balik Alhamdulillah. salam ini ada doa ya yang luar biasa ya untuk sesama sesama umatnya Nabi Muhammad nih saling mendoakan nih lewat salam ini nih ya, Masya Allah. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Oke, teman-teman, mungkin di sini banyak yang belum kenal sama saya. Jadi izinkan saya memperkenalkan diri Ini dulu. Karena tak kenal maka tak sayang ya. Kayak gitu ya, teman-teman ya. Kalau ada yang bisa on cam, silakan on cam Boleh. biar terlihat Oh, di sebelah wajah situ. cantiknya atau wajah tampannya nih sahabat seperjuangan saya di bawah naungannya WBB Turunan dikit. Ada. Agency nih ya. Masya Allah. Oke teman-teman. Wah ada miskit nih di situ tuh. Masya Allah.
Oke, teman-teman. Jadi, nama saya itu adalah, mungkin udah banyak di flyer ya. Oke, saya Rehana Yusran, teman-teman semuanya. Alhamdulillah, hari ini saya diberikan kesempatan untuk bisa saling berbagi, belajar bersama dengan sahabat berkah di dalam naungan WBB Agency. Niat saya malam ini, saya ingin berbagi karena saya yakin jika ada ilmu yang hadir di majelis ilmu ini, malam ini, bukan karena saya, tapi karena Allah menitipkan guru-guru saya, mentor-mentor saya yang luar biasa, yang ilmunya bisa saya sampaikan kembali pada malam hari ini. Nah, biar makin dekat ya teman-teman, saya adalah seorang istri dan memiliki 3 orang anak. Rumah saya di Depok, tepatnya di Bojong Sari, Depok. Mungkin di sini ada tetangga saya atau mungkin ada yang rumahnya sekitaran Bojong Sari, Depok. Boleh banget kalau lagi lewat di Depok atau di Bojong Sari, boleh banget mampir nih teman-teman ya ke rumah saya. Insya Allah pintu saya selalu terbuka. Kulkas saya juga terbuka. Kalau ada apapun di kulkas saya yang bisa saya keluarkan, akan saya keluarkan gitu ya. Nah, apalagi ya teman-teman, saya ini pendidikan terakhir itu di Public Relation di BSI. Mungkin teman-teman ada yang tahu BSI ya, cabangnya banyak ada di mana-mana. Saya lulusan dari jurusan Public Relation-nya dan alhamdulillah belum lama tahun lalu saya menyelesaikan sertifikasi dari negara yaitu BNSP ISQ hipnoterapi teman-teman. Tujuannya buat apa sih, Mbak Rehana? Bukan hanya untuk mengejar sertifikasi di dunia, teman-teman, tapi tujuan saya adalah untuk bermanfaat lewat ilmu yang Allah titipkan yang bisa berdampak untuk banyak orang. Lewat ISQ hipnoterapi, dan sekarang Allah amanahkan menjadi distributor utama SR12 untuk wilayah Jawa Barat. Gitu, teman-teman. Tadi Mbak Hikmah udah spill sedikit ya tentang perjalanan hidup saya sedikit gitu. Jadi saya adalah anak terakhir dari 4 bersaudara dan ayah saya itu meninggal ketika usia saya 3 tahun teman-teman. Ketika itu saya masih kecil, bahkan wajah ayah saya pun saya nggak tahu seperti apa kalau saya tidak melihat fotonya beliau gitu ya. Jadi dari kecil itu hidup saya memang dipaksa oleh keadaan untuk fight gitu ya, untuk berjuang menemani ibu saya bersama dengan kakak-kakak saya juga. Dan alhamdulillah sampai akhirnya dulu saya itu kuliah sambil kerja, teman-teman, kuliah sambil kerja, saya bekerja di ISQ. Kemudian saya sambil kuliah, kebetulan kampus saya dengan kantor saya di Menara 165 tidak berjauhan, jaraknya kurang lebih 2 kilo, deket banget itu, Masya Allah banget, dikasih Allah kemudahan gitu. Sampai akhirnya ketika saya sedang menyusun tugas akhir, Allah pertemukan saya dengan jodoh saya nih teman-teman. Saya ketemu jodoh saya itu di ISQ gitu. Jadi satu kantor, nggak lama itu saya menikah, saya wisuda. Jadi saya itu wisudanya itu teman-teman itu sudah melahirkan anak pertama saya tuh, namanya Fatan. Sekarang lagi pesantren di Al-Kafi di Bogor, barengan nih sama anaknya Mbak Hikmah juga nih. Gitu teman-teman. Anak-anak saya yang nomor 2 ini kelas 6 SD dan yang terakhir ini kelas 2 SD. Gitu. Segitu perkenalan dari saya, teman-teman. Kalau mau nanya nomor rekening, mungkin ada juga yang mau nanya nomor rekening. Boleh nanti saya kirimkan. Oke ya, Masya Allah. Teman-teman yang on cam siapa aja nih? Oh, ada Kak Nur Hasana, ada Miss Hid. Assalamualaikum Miss Hid, Kak Nur Hasana. Ada lagi, oh, ada bunda saya nih di Makia 2 nih. Ada Bunda Nur Laila nih. Assalamualaikum Bunda Nur Laila. Ada juga Kak Suri Maulida nih. Masya Allah, Alhamdulillah. Cantik-cantik sekali ya malam ini ya. Jumat, malam Sabtu nih Bunda-Bunda Solihah.
Masya Allah. Boleh yang lain teman-teman yang bisa on cam silakan on cam ya, biar saling mendoakan satu sama lain. Oke, ada Kak Yulia Hanim di sini nih. Masya Allah. Ada lagi yang mau on cam mungkin? Wah, tadi ada bapak-bapak tuh. Ada Pak Hadi. Oke, Masya Allah. Alhamdulillah. Nah, ini kan teman-teman Alhamdulillah, bisa melihat Kak. wajah-wajah temennya yang on cam ya. Boleh sekarang yang teman-temannya on cam, boleh dilihat wajahnya. Dan boleh kita kirimkan Al-Fatihah untuk teman-teman sahabat kita yang wajahnya terlihat nih malam hari ini. Karena ketika kita mendoakan orang lain, maka malaikat mendoakan yang sama untuk kita ya. Jadi jangan pelit untuk ngedoain orang lain karena doa itu akan berbalik kembali ke diri kita. Boleh teman-teman ya kita doakan teman-teman kita yang on cam malam hari ini, mungkin yang bisa yang chat di kolom komentar juga bisa kita doakan atau teman-teman yang namanya ada tapi tidak bisa on cam nggak apa-apa, kita saling mendoakan di sini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Oke, Mbak Hikmah, sehat selalu ya. Allah bahagiakan, Allah muliakan, disip juga. Amin. Boleh buka mic-nya teman-teman mendoakan lewat pakai bahasa Indonesia yang teman-teman bisa. Kak Suri Maulida, Allah rahmati, Allah bahagiakan dunia akhirat, insya Allah. Kak Yulia Hanin juga, Allah bahagiakan, Allah berkahi ya. Amin. Ya Kak Allah, Nur Kak. Hasanah juga, Allah Terima kasih. bahagiakan. Sama-sama. Terima Boleh kasih. teman-teman ya saling mendoakan Amin. teman-teman yang lain. Amin ya Allah. Insya Ya Allah Rabbi. ada Bu Ya Dwi sehat Allah. selalu. Allah berkahi semua usianya. Allah berkahi usahanya, Allah rahmati. Amin. Amin ya Allah. Ada agen saya, ada Teh Meli. Semoga semakin langsing, solihah, segera jadi distributor. Amin. Oke, silakan teman-teman ya. Ada waktu 1 menit lagi, bisa saling mendoakan, dilihat wajah teman-temannya dan doakan. Ya, kita doakan. Amin, 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 ya rabbal Oke, alamin. Masya Allah. Teman-teman gimana rasanya ketika mendoakan orang lain? Kayaknya hatinya lapang ya, gak terasa air mata tuh jatuh gitu kan. Insya Allah, karena doa yang dari hati pasti akan sampai juga ke hatinya yang teman-teman yang lain yang hadir. Insya Allah. Alhamdulillah. Oke, ini materinya belum dimulai ya teman-teman ya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Om Pras, boleh tolong di-share materinya. Kelawingnya Kak Raihana. Kelawingnya, Masya Allah. Oke, materinya terlihat teman-teman? Belum terlihat. Sudah terlihat? Sudah, Kak. Sudah ya, oke. Malam ini kita akan sharing, saling berbagi ya teman-teman ya. Temanya malam hari ini adalah bukan hanya dagang, tapi ladang amal. Nah, Masya Allah. Mungkin malam hari ini saya mau nanya nih sama teman-teman yang hadir. Malam ini hari Jumat, malam Sabtu, besok libur, bahkan libur panjang. Tapi yang hadir malam hari ini ada 68 orang. Kalau boleh saya tahu, apa sih, kenapa sih teman-teman mau bergabung di Zoom malam hari ini? Boleh ya teman-teman sharing, boleh juga tulis di kolom komentar.
Kenapa sih teman-teman mau hadir malam hari ini? Apa sih alasannya yang membuat hati teman-teman tergerak untuk hadir malam hari ini? Boleh ya? Yang mau open mic-nya boleh banget untuk sharing langsung. Pengen dapat ilmunya itu Kak yang bukan hanya dagang tapi itu amal. Karena Oh kan iya, memang Masya Allah. Iya, amal ya Masya Allah. yang bisa mengantarkan kita ke surga itu ya Kak ya. Ya, Masya Allah. Ini dengan Bunda siapa ya, Bun ya? Kok namanya nggak terlihat ya? Saya Yulia Hanim Kak. Oke, Kak Yulia Hanim. Jadi ingin dapat ilmu yang bermanfaat ya. Iya Masya Kak. Allah, Alhamdulillah. Ada lagi teman-teman yang lain? Mbak Hikmah boleh boleh tolong bantu ya dibacain ya di kolom chat. Iya, Kak. Nah, ini di sini. Sebenarnya Bunda terakhir bulan ini Vira Kak, ya. silaturahmi dan mencari ilmu dunia akhirat nih, Kak. Masya Allah. Pengen belajar ilmu dunia dan akhirat. Temanya bagus, Oke, insya Allah. oke, Masya Allah. Jadi rata-rata Hmm, ingin mendapatkan ilmu yang bermanfaat ya, Mbak Hikmah ya, ya. ya, Masya Kak. Allah. Insya Kenapa Allah. sih kita tuh penting banget ketika memulai sesuatu, kita perlu tahu alasannya, tujuannya. Teman-teman ada yang tahu nggak kenapa sih kita perlu tahu alasannya, tujuannya, apalagi ketika malam ini nih banyak teman-teman yang hadir, pasti ada alasan yang kuat yang tadi udah dibacakan ya. Karena tujuan itu, alasan itu yang akan menggait kita untuk kita sampai kepada tujuan kita tadi. Tapi ketika kita melakukan sesuatu, kita nggak tahu tujuan kita mau ngapain, bisa jadi malam ini mau ikut, takut diomelin Barehana nih karena nggak ikut Zoom. Ya hasilnya akan gitu gitu kan. Tapi kalau kita punya tujuan yang clear, yang jelas, udah kita dapat ilmu, kita dapat pahala juga. Karena sesungguhnya beda niat, beda hasil teman-teman. Sepakat dengan kalimat ini, beda niat, maka akan beda hasilnya Sepakat. juga. Ya, sepakat, Sepakat Kak. ya, Beda Masya beda. Allah. Yes, betul teman-teman. Oke, boleh next slide, Om Pras. Atau saya bisa ya, next sendiri ya. Oke. Nah, tadi saya lihat di depan udah banyak ya yang mengenalkan ya namanya, kotanya, kemudian ada yang memperkenalkan juga akad usahanya, kan? Nah, karena tak kenal maka tak sayang ya teman-teman. Jadi perlu sharing gitu ya. Nah, sekarang saya mau nanya nih teman-teman, sudah berapa lama bergabung menjadi mitranya SR12 dan apa pengalaman yang berkesan? Dua orang yang sharing malam hari ini lewat on cam dan buka mic-nya, saya akan kasih hadiah susu gomilku yang 200 gram nih. Oke, boleh. Hmm. Ada yang mau Ayo, sharing, siapa yang teman-teman? sharing? Berapa lama bergabung jadi Sharing mitra dan saya Kak. Neng Fajriyah, Kak. Saya Kak oke, boleh Yang silakan Mbak sudah. Hikmah yang bebas pilih nih, yang mana nih? Ini yang sudah duluan ya Neng tadi Fajriah kan. nih Neng kayaknya udah duluan nih Fajriyah. ya, udah on cam nih. Oh, udah on cam juga Oh, nih. udah dipin juga sama Om Pras tuh. Oke, Neng Fajriah boleh sharing nih, udah berapa lama di bergabung di SR12 dan apa sih pengalaman yang berkesan selama menjadi mitranya SR12? Baik, Assalamualaikum Kak Raihana, Bunda Raihana, terima kasih atas kesempatannya. Eh, Juga Bunda Hikmah, terima kasih. Baik, saya kurang lebih itu baru 4 bulan Bunda bergabung di Oke. SR12. Tapi Masya Allah, banyak banget, apa ya, banyak sekali eh, yang berubah dalam diri saya. Berkesannya apa? Yang pertama sudah pasti eh, saya diridhoi suami. Karena jujur eh, Bunda, Bunda Rehana, baru kali ini saya bisnis satu yang harus saya tuju adalah ridho suami. Saya bilang, hah, ridho suami? Biasanya kan saya, ini kan jualan produk ya.
kok harus ridho suami? Saya sampai merinding loh, Bunda Raihana. Kenapa? Kok bisa ya? Sampai suami saya tuh terharu gitu loh, Bun. Kok mungkin ya? Mungkin selama ini kan kalau misalkan usaha, bisnis, itu saya selalu jalan sendirian gitu. Tanpa ada yang mengingatkan saya minta ridho suami gitu. Nah, di situ pun saya eh, bahagia dan terharu karena saya diminta sama Coach Adam untuk dapat ridho suami dulu. Akhirnya suami saya meridhoi dan suami saya pun mau ikut andil dalam bisnis SR12 ini. Bahkan beliau pun ikut juga eh, me- mempromosikan produknya, menjual menjual produknya itu. Yang ke satu, yang kedua, Masya Allah banyak sekali. Jujur ya, Bunda, di SR12 ini merubah banget diri saya, terutama dalam ibadah saya, itu yang pasti. Ibadah saya, yang tadinya sunnahnya nggak pernah saya lakuin, semuanya saya lakuin. Bukannya sombong ya Bunda-Bunda, tapi saya selalu bilang, ya selama di bisnis SR12 ini, kok ibadah saya jadi bagus ya? Nggak apa-apa, ndak. Awalnya kamu terpaksa kan, karena kamu disuruh sama coach sholat sunnah, mintanya sama Allah. Awalnya terpaksa, Bunda. Jujur, gimana caranya saya jualan harus karena Allah, ya Allah. Sunnahnya saya lakuin, tapi kesini-sininya malah jadi terbiasa. Malah jadi kayak kalau nggak sholat sunnah tuh saya nggak malah kayak punya Gak hutang gitu tenang loh, ya? Bun. Mm-mm. Betul, bahkan ketika saya jalan jemput anak itu buru-buru karena sudah setengah 11 saya belum sholat duha. Saya mau ada tujuan saya balik lagi, saya nggak jadi. Saya mau sholat duha dulu. Masya Allah, Masya Allah. memang benar ketika bisnis, ketika berdagang, berjualan, itu kita niatkan karena Allah, Allah akan mudahkan semuanya. Tanpa disangka-sangka, tanpa diduga-duga, dan tanpa apa ya? Saya berpikir memang kadang-kala jualan itu ada apa ya? Ada surut, ada laris gitu ya, Bun. Ada sepi, memang benar. Tapi benar, ketika kita niatkan karena Allah, ketika nggak ada yang tanya, kita tenang hatinya. Kita lapang, Amin. kita nggak marah-marah gitu. Itu sih, Bunda. eh, Banyak berubah diri saya banget. Benar-benar berkesan banget deh. Makanya saya, Bismillah, saya yakin. Saya sampai bilang sama suami saya, Ayah kamu yakin nggak aku jadi DU ya? Ayah yakin nggak? Ayah doain kamu katanya gitu. Masya Amin. Allah, saya bilang. Amin. Itu sih yang Ya, paling luar berkesan biasa. buat saya, Bunda. Terima kasih, Bunda. Masya Allah. Tepuk tangan buat Mbak Neng Fajria dong, teman-teman. Masya Terima Allah, thank kasih. you for your sharing, Neng Fajria. Masya Allah, Sama-sama, Bunda. bersyukur banget ya ada di komunitas yang luar biasa ya, Betul, betul, dibimbing oleh betul, luar biasa. mentor-mentor yang luar biasa. Betul, Tadi terasa nggak betul. teman-teman getaran yang Mbak Fajria sampaikan ketika ngomong? Terasa nggak getarannya? Itu luar biasa banget kan? Itu benar-benar yang beliau rasakan gitu. Setelah bergabung menjadi Mitra R12 dan terkhususnya bergabung di dalam naungannya WBB Agency dan turunannya ya. Masya Allah, Alhamdulillah. Makasih ya, Neng. Tolong nanti tag saya di grup Rotu Distributor. Karena tadi sudah janji yang sharing akan saya kirimkan Gomilku 200 gram atau bisa jadikan uang aja kali ya. Jadi mudah tinggal ditransfer gitu. Iya, Neng. Berarti saya transfernya Terima seharga kasih, dua Bunda. ratus gram Gomilku ya. Barakallah. Masya Kalau Allah. sama Berkah. atau boleh nanti japri saya aja deh. Japri aja. Terima, Mm-mm. terima kasih, Bunda. Sama-sama, Neng Fajria. Makasih banyak sudah sharing, berbagi inspirasi yang luar biasa ke teman-teman yang hadir malam hari ini. Masya Allah. Oke, nanti mungkin akan ada sharing lagi nih, karena tadi udah cukup berkesan ya sharingnya dari Neng Fajria. Mungkin boleh teman-teman, Om Pras, kita next slide ya. Oke, sekarang kalau tadi saya tanya, sudah berapa lama dan alasan dan apa yang paling berkesan. Nah, kalau sekarang saya mau nanya ke teman-teman semuanya, apa alasan bergabung, apa tujuan dan impiannya teman-teman? Nah, oke, silakan. Yang mau sharing boleh langsung open mic dan open cam-nya. Ini juga berlaku ya, masih saya kasih hadiah juga nih. Boleh? Yang mau sharing? Ada yang mau sharing?
Silakan teman-teman, apa Eni tujuannya dan Open bergabung di Camp SR12 ya? yang mau sharing apa sih Aku. impiannya, apa sih tujuannya? Oh, Miss Hit, boleh. Ini cucu saya ini. Oh, Masya Silakan Allah. Miss Hit. Apa sih impiannya Miss Hit? Ya. Assalamualaikum Mbak Re dan teman-teman semua. Awalnya motivasinya Waalaikumsalam. untuk apa? Konsumsi sendiri. Ya, karena memang saya membutuhkan apa ya? Susu yang untuk kalsium tinggi dan kemudian yang terutama itu deodoran. Karena saya maaf keringatnya banyak, saya aktif banget dan bertahun-tahun saya minder orangnya. Kalau mau rapat sama direktur, mau rapat sama teman-teman, saya kalau lupa pakai deodoran yang merek yang itu gitu ya dulu ya namanya Oke. R gitu ya, yang terkenal itu. Iya, Dan iya. kalau itu saya lupa, saya stres Mbak Rai. Terus Hmm. kalaupun bajunya nggak saya kucek langsung masuk ke mesin cuci gitu ya, nggak bersih, besok bajunya bau lagi, bau, bau dan bau terus. Jadi saya minder orangnya, minder ketemu sama orang, lari kayak gitu ya. Saya harus ganti baju dulu dan segala macam. Dulu kami belum punya ruangan yang ber-AC kayak gitu ya. Itu motivasinya pertama. Kemudian dengan manfaat yang saya dapatkan, saya tularkan ke orang-orang. Kemudian juga susunya juga banyak manfaat. Dari situ naik penjualannya dan ada motivasi untuk berbisnis gitu. Insya Ya Allah. berawal dari manfaatnya. Dan Jadi mohon sekarang maaf perjalanannya impiannya Miss agak Hit apa? impiannya ya sama teman-teman semua. Insya Allah ya doakan ya Mbak Rey. Sama seperti Mbak Rey ya, impian teman-teman pengen jadi distributor, tapi langkah saya belum secepat langkah yang lain karena memang harus berbagi waktu dan tenaga dan pikiran. Dan insya Allah ada niat untuk 1 tahun ke depan saya mau pensiun dini, insya Masya Allah. Allah. Jadi impiannya Miss Hit adalah kalau menjadi distributor itu alat Miss Hit. Jadi Iya, distributor itu adalah alat atau pintu baru kita untuk kita mencapai kebermanfaatan yang lebih luas. Berarti impiannya Miss Hit adalah pensiun dini ya. biar iya, biar hidupnya lebih bermanfaat, lebih banyak sedekahnya, lebih banyak menolong orang. Sebetulnya menjadi guru itu luar biasa ya. Tidak bisa Hmm. dinilai ya ininya. Tapi seperti yang dibilang sama Coach Adam, pernah WA gitu ya, bisa memberikan cahaya ke banyak orang, tapi yang di rumah belum diberikan cahaya seperti memberikan cahaya pada orang lain. Itu sih sebetulnya. Masya Lebih Allah. bermanfaat, lebih banyak di rumah, tetap menghasilkan seperti di luar, tapi lebih banyak memberi fungsi, lebih memperhatikan keluarga eh, ya tanpa meninggalkan tugas-tugas yang seperti biasanya. Gitu. Oke, Ingin. Masya Allah. Terima kasih Miss Hit sharingnya. Luar biasa. Tepuk tangan dulu buat Miss Hit. Ini Cikgu teman-teman. Cikgu di Cikgu, Masya di Allah. Jogja. Di Jogja Luar nih. biasa, Bu. Insya Allah. Terima kasih Miss Hit sharingnya. Jangan lupa WhatsApp aku ya. Tagihan. Barakallah Makasih Mbak Miss Rey. Hit. Ya, Sama-sama. makasih Mbak Rey. Masya Allah. Alhamdulillah. Oke. Alhamdulillah. Teman-teman ya. Jadi tadi tuh di kolom chat juga. Mbak Iqbal boleh dibacakan nggak? Mungkin 5 komen di di chat. Boleh dibacakan Nah, Mbak di Hikmah? sini untuk ingin memuliakan kedua orang tua nih Kak, tujuannya dari Kak Naja baru membahagiakan keluarga dan juga wasilah kebaikan kepada sesama. Tujuannya bergabung di SR12 ya. Kemudian di sini ada lagi ingin hidup lebih bermanfaat buat orang lain. Kak Dwi, nah, Kak Fia membantu orang lain. Kak Lina Almaira melanjutkan lagi silaturahmi, berdagang sekaligus belajar. Masya Allah. Ini Hmm. komen-komennya tujuannya tuh udah Masya Allah banget ya. Sudah tahu Iya, nih Kak. kayaknya teman-teman sahabat berkah di
WBB dan turunannya nih kayaknya udah luar biasa banget nih. Ini kayaknya nggak bisa dilanjutkan nih Mbak Hikmah di Zoom kita nih. Karena udah luar biasa sekali jawabannya. Masya Allah. Ingin Oke, memberi nggak hadiah, apa-apa. ingin memberi hadiah umroh ke Memberikan siapa umroh saja, ke Masya siapa Allah. saja. Masya Allah ya. Betul. Luar Ma. biasa nih impian-impiannya teman-teman nih. Masya Allah. Bergurunya sama Coach Adam nih langsung nih ya. Iya, Jadi Masya luar Allah. biasa nih jawaban-jawabannya nih. Masya Allah. Positif. Tapi teman-teman pernah nggak ketika teman-teman sudah tahu tujuannya impiannya apa, terus teman-teman ngerasa capek, ngerasa lelah, bisa jadi ketika teman-teman meyakini bahwa SR12 bisa menjadi kendaraan yang mengantarkan teman-teman ke satu tujuan itu, ternyata terkadang kendaraan kita nabrak, ada yang julid, atau ada yang nggak percaya sama kita, atau ada yang merendahkan kita. Kemudian kita ngerasa kita udah sering banget WhatsApp orang tapi orang nggak bales. Kita udah sering banget bazar di mana-mana tapi penjualan tetap nggak meningkat. Kadang ada perasaan lelahkah di sana? Ada nggak perasaan lelah itu? Kalau Boleh ada di-share? itu, kalau ada itu normal banget teman-teman. Tapi ketika teman-teman tahu dan yakin sekali tujuannya adalah ke arah sana, pasti memang badannya lelah, tapi hatinya tuh nggak lelah gitu. Karena udah tahu nih tujuan kita mau kemana. CR7 ada pun, Masya Allah ya. Gak apa-apa, jujur aja sama dirinya, jujur, gak apa-apa. Di sini kita di dalam naungan komunitas malam hari ini, khususnya di bawah naungan WBB ini, kita ini kayak rumah, teman-teman. Tahu kan rumah ya? Rumah itu tempat bernaung yang penuh dengan kehangatan. Kita bisa menjadi diri kita sendiri. Jadi, kalau malam hari ini teman-teman ada perasaan yang nggak nyaman, boleh diluapkan aja, di-sharing aja, diketik aja. Karena di sini kita semua saling belajar, saling menginspirasi. Nggak perlu jadi orang lain, tapi jadi diri teman-teman semuanya. Oke ya, sepakat ya, teman-teman ya. Oke, sekarang teman-teman boleh, ini karena saya ingin mengamalkan ilmu yang saya dapatkan dari ISQ hipnoterapi, jadi malam hari ini kita lebih banyak diskusi dan saya akan memandu teman-teman untuk berjalan ke dalam dirinya, gitu ya. Jadi sekarang boleh teman-teman berada di posisi yang rileks, handphonenya boleh diletakkan. Yang pakai handphone, handphonenya boleh diletakkan. Kemudian volume suara saya boleh dikencangkan. Jadi teman-teman masih bisa mendengar suara saya. Oke ya. Yang on cam boleh on cam, biar saya bisa lihat bagaimana responnya teman-teman di sana. Yang nggak bisa on cam juga nggak apa-apa. Oke ya teman-teman, udah di posisi nyaman semuanya. Handphonenya sudah diletakkan ya. Oke. Pernah ikutan buka booth sudah berstan tapi nggak laku sama sekali. Allahu Akbar. Semangat ya Bu Dwi. Masya Allah nggak ada yang sia-sia. Buat Allah tuh nggak ada yang sia-sia Bu Dwi. Oke, sekarang teman-teman boleh teman-teman pejamkan matanya sejenak. Pejamkan matanya. Tarik nafas. Tahan dan hembuskan perlahan. Tarik nafas. Tahan dan hembuskan perlahan. Tarik nafas. Tahan dan hembuskan perlahan. Di perjalanan hidup kita, pernahkah kita merasa lelah? Lelah bukan karena tubuh, tapi karena hati yang mulai kehilangan arah. Awalnya semua terasa indah, semangat, ada cahaya yang mendorong kita untuk maju. Tapi
Seiring waktu, langkah mulai berat, kita sibuk dengan apa yang harus kita capai, sibuk mencari bagaimana caranya, hingga lupa kenapa kita memulainya. Padahal di balik setiap perjalanan besar, selalu ada alasan besar. Alasan yang membuat kita tetap berdiri ketika ingin menyerah. Alasan yang membuat kita tersenyum walau sedang berjuang. Sahabat, ketika alasan itu kuat, kita bukan hanya bergerak, tapi kita menginspirasi. Bukan hanya mengajak orang mengikuti kita, tapi membuat mereka menemukan alasan mereka sendiri untuk melangkah. Dan inilah yang nanti teman-teman akan melihat ada satu ungkapan yang luar biasa yang ingin Allah hadirkan kepada teman-teman semuanya. Tidak ada lelah yang tidak dibalas dengan keindahan. Semua berjalan karena Allah hadirkan teman-teman untuk menjadi khalifah terbaik, memberikan banyak manfaat, biarpun terkadang lelah, ingin menyerah, tapi ketika kita tahu tujuan kita, maka Allah mudahkan langkah kita. Mungkin tidak Allah balas sekarang, tapi Allah balas dengan yang lebih baik. Allah gantikan dengan yang lebih baik. Dan Allah hadirkan di waktu, di saat teman-teman sudah siap, teman-teman sudah melayakkan diri. Jadi tanya ke dalam hatinya teman-teman, apa yang ingin saya persembahkan kepada Engkau, wahai Allah. Izinkan Allah semua yang kami kerjakan bernilai ibadah di sisimu dan menjadi amal terbaik kami hingga kami berjumpa denganmu. Terima kasih Allah atas kesempatan yang diberikan. Maafkan kami apabila kami lalai. Ketika kami jatuh, kami tidak mau bangkit lagi. Maafkan kami, Allah. Tidak yakin kami kepada Engkau. Kami hanya meletakkan apa yang bisa kami lakukan dan pasti itu akan terjadi. Sehingga kami lupa, Allah, bahwa semuanya atas kehendak Engkau. Maafkan kami, ya Allah. Maafkan kesalahan kami, ya Allah. Terima semua amal kami, ya Allah. Bimbing kami, ya Allah, hingga kami dapat mempersembahkan yang terbaik kepada Engkau. Tarik nafasnya, teman-teman. Tahan. Dan hembuskan perlahan. Tarik nafasnya sekali lagi. Tahan. Dan hembuskan perlahan. Boleh teman-teman buka matanya. Boleh teman-teman buka matanya. Terima kasih kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Om Pras, boleh slide-nya dimunculkan, Om Pras. Simon Sinek berkata, mereka yang memulai dengan why dan mereka yang memulai dengan why, mereka memiliki kemampuan untuk menginspirasi orang-orang di sekitar mereka.
atau menemukan orang-orang lain yang menginspirasi mereka. Simon Sinek. Sahabat, malam ini kita di sini bukan sekedar belajar atau mendengar, kita di sini untuk mengingat lagi alasan terdalam kita. Alasan yang membuat kita mau melangkah, walau jalannya tidak selalu mudah. Coba tanya ke hati teman-teman masing-masing. Kenapa aku memulai ini? Untuk siapa aku berjuang? Apa yang ingin aku tinggalkan sebagai jejak ketika nanti aku pergi? Karena saat kita jelas dengan why kita akan menemukan tenaga yang tidak habis-habis. Kita akan menarik orang-orang yang tepat untuk berjalan bersama. Dan kita akan menjadi cahaya bukan hanya bagi diri kita, tapi juga bagi orang lain. Malam ini, mari kita temukan kembali cahaya itu. Tersenyum teman-teman, dan senyumannya. Alhamdulillah. Oke, tadi berjalan ke dirinya baru sebentar ya. Nanti kita lanjutkan lagi. Sekarang kita lanjut ke slide ini teman-teman. Tadi teman-teman di awal sudah banyak yang menuliskan tujuannya, alasannya. Tapi sebenarnya alasan yang seperti apa sih yang membuat kita energinya tuh nggak habis-habis? Yang ketika jatuh kita mau bangkit lagi, yang ketika kita terpuruk kita mau bangkit lagi. Kira-kira tujuan yang seperti apa? Dr. Ari Ginanjar Agustian, guru saya membuat satu teori, yaitu next slide, Om Pras. Oke, namanya ESQ Matrix, teman-teman. Mungkin di sini ada yang tujuannya ingin kepastian, yang bentuknya adalah uang. Saya mau punya uang, Mbak Rehana. Saya suka dengan tantangan. Saya ingin eksis, pengen dipandang sama orang, saya pengen dipandang sama orang tua saya yang mungkin dulunya merendahkan saya. Saya ingin menunjukkan kepada orang lain bahwa saya mampu. Mungkin ada yang tujuannya itu di awal memulai berbisnis atau berdagang bersama dengan SR12. Ada juga yang ingin membangun relasi dan cinta, ingin dianggap ya sama seperti tadi. Atau ada juga yang ingin terlihat pembisnis yang keren. Ada juga mungkin yang ingin dicintai oleh banyak orang atau biar bisnis berkembang semata. Kalau tujuan teman-teman itu, maka dapatnya hanya itu. Tapi Pak Ari menyampaikan bahwa ada alasan yang paling besar, yaitu the grand why, teman-teman. Apa itu the grand why? The grand why adalah sisi spiritual kita, di mana kita memiliki tujuan atau alasan yang besar, mulia, ingin berkontribusi untuk banyak orang, ingin berdampak untuk banyak orang, dan untuk sebanyak-banyaknya umat. Ini adalah the grand why, teman-teman. Mungkin teman-teman pernah ada yang naik tangga gitu ya. Kalau kita melakukan perjalanan dari bawah ke atas, biasanya apa yang dirasain? Tujuannya buat uang, tujuannya untuk eksis, tujuannya untuk dihargai, tujuannya untuk dilihat keren, ingin dianggap punya uang banyak, berarti orang banyak nih yang akan jadi teman kita, atau banyak yang suka sama kita. Ketika kita nggak dapetin itu, yang ada kita apa? Jatuh kan? Terpuruk. Teman-teman, ketika naik tangga, kita berjalan dari bawah ke atas, rasanya gimana? Capek ya?
lelah. Capek kan naik tangga dari bawah ke atas, menapaki satu persatu, udah dapat uang. Ternyata udah dapat uang, gak dianggap juga. Coba deh, saya mau cari tantangan. Gak dilihat juga sama orang. Yang ada capek. Ketika naik tangga berikutnya, mau eksis, biar dianggap, dilihat, gak dianggap juga. Jadi teman-teman, hampa. Gak dapat pengakuan, gak dapat uang, gak dapat cinta, hampa. Karena berjalannya dari tangga yang paling bawah. Tetapi teman-teman, ketika kita rubah, kita berjalan dari atas, dari puncaknya, the grand why, kita sudah menemukan meaning and purpose kita, alasan, tujuan kita, dan kita ingin memberikan dampak, kita berjalan dari atas. Kira-kira lebih mudah mana teman-teman? Berjalan dari bawah atau dari atas ke bawah, atau dari bawah ke atas? Lebih mudah yang mana teman-teman? Atas ke Ya, bawah. dari mana? Lebih Dari mudah Dari dari atas ke atas bawah. ke bawah. ya, dari atas Oke. ke bawah nih, Kak. Oke. Jadi teman-teman sekarang udah tahu ya kenapa ketika kita memulai bisnis ini, kita mulai berdagang di SR12, ketika kita memulai apapun, teman-teman, lewat peran teman-teman apapun, jadi istri, jadi ibu, jadi anak, jadi tetangga, jadi mentor, jadi menti gitu ya. Ketika kita tahu tujuan kita untuk apa, kita nggak akan gampang patah dan kita nggak akan mudah goyah, teman-teman. Ketika kita jadi istri, suami nggak ngehargain kita. Contoh ya, contoh. Ketika kita jadi istri, suami tidak menghargai kita. Bahkan kita ngerasa, saya udah punya penghasilan dari SR12. Saya udah bantu suami saya. Kok suami saya nggak nggak bilang sih terima kasih kepada saya? Akhirnya kecewa. Nah, berarti ketika kita kecewa itu, kita melakukannya bukan karena the grand why, tapi kita masih mau dihargai, masih mau dilihat. Tuh ketika kita menjadi seorang leader, atau ketika kita jadi pedagang, kita nawarin orang, orang nggak baca-baca WA kita, kita kesel. Berarti tujuan kita bukan the grand why, tapi masih di sisi strong why dan big why. Ketika kita udah ngerasa kita udah usaha, buka bazar, kesana kemari, udah semuanya lah udah dikerjain, udah posting di status WhatsApp, udah nelponin calon-calon mitra setiap hari, tapi belum juga ada hasilnya. Terus kita berhenti dan meratapi diri, saya nggak layak nih, saya nggak mampu nih. Berarti teman-teman masih di big why. Tapi ketika teman-teman sudah meyakini tujuan teman-teman adalah ke the grand why atau ingin berdampak, berkontribusi, bermanfaat, ketika nggak ada satupun orang yang jawab WhatsApp teman-teman, teman-teman nggak akan pernah merasa kecewa. Capek iya mungkin badannya, tapi hatinya, senyumnya, pikirannya itu tetap happy, tetap bahagia. Karena kita tahu Allah melihat bukan dari hasil kita, tapi Allah melihat dari ikhtiar kita, dari proses kita. Ketika kita tujuannya Allah, maka nggak akan ada kekecewaan, teman-teman. Kita akan jatuh, mungkin iya jatuh, tapi kita akan cepat bangkit. Karena kita tahu bukan tujuan kita yang utama itu big why ataupun strong why, tapi the grand why. Perjumpaan kita loh nanti terakhir sama Allah. Allah tuh lihat loh semua prosesnya teman-teman, usahanya teman-teman, jatuh bangunnya teman-teman. Bisa jadi nggak Allah kasih sekarang, karena Allah melihat dulu nih, teman-teman konsisten nggak dalam usahanya, dalam doa-doanya. Jangan-jangan nanti ketika udah dikasih omset yang besar, udah dijadiin distributor atau udah dijadiin agen, teman-teman lupa, nggak minta lagi sama Allah. Itu kan? Jadi penting banget teman-teman kita memaknai apapun yang kita kerjakan. Jadi berjalanlah dari atas ke bawah, bukan dari bawah ke atas. Ya, sepakat ya teman-teman ya.
kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini ya teman-teman, strong why, big why, dan grand why. Tadi strong why adalah bentuknya physical, teman-teman, atau uang, materi. Big why adalah emosional, perasaan ingin dihargai, ingin dicintai, ingin dimengerti, itu big why. Grand why adalah kita ingin berdampak, berkontribusi untuk umat, tujuannya karena Allah. Itu the grand why, teman-teman. Nah, sekarang teman-teman boleh menuliskan apa sih strong why-nya teman-teman, kemudian apa sih big why-nya teman-teman, dan apa sih grand why-nya teman-teman. Jadi sebenarnya kita perlu nggak strong why ini? Kita perlu nggak uang, teman-teman? Perlu ya. Perlu nggak kita uang? Perlu. Kita perlu nggak dicintai? Big why. Kalau Perlu. enggak, Kita perlu nggak grand why? Ini paling perlu. Jadi sebenarnya teman-teman, tiga why ini kita perlukan. Namun yang jadi panglimanya, janganlah strong why, jangan uang, jangan perasaan ingin dihargai, dicintai. Tapi panglimanya adalah grand why. Karena teman-teman, kalau panglimanya bukan grand why, maka kita akan mudah patah. Ketika ditolak, kita mudah patah. Tapi kalau the grand why jadi tujuan utama kita, panglimanya adalah the grand why, maka kita nggak mudah patah, teman-teman. Oke? Bisa dipahami, teman-teman, sampai sini? Nah, sekarang saya minta teman-teman menuliskan apa sih strong why-nya, apa sih big why-nya, dan apa sih grand why-nya. Boleh ya, teman-teman tuliskan di kolom komentar. ya silakan teman-teman bisa tulis ya. Big Om strong Pras, way-nya. boleh ditambahin ada musik-musik backsound apa, Om Pras? Buat teman-teman, memudahkan teman-teman untuk menulis nih tiga why-nya. Bisa yuk. Strong way. Ya teman-teman apa? Ya, strong way lebih ke uang material kayak Kak Rehana ya. Tuh, ya. Strong why itu lebih ke uang material. Bentuknya dia fisikal, mobil, kendaraan. Itu adalah strong why. Big why adalah bentuknya itu emosional, teman-teman. Seperti kita ingin dihargai, ingin dicintai, atau ada bentuk lain kita mau mau lihat sama suami kita. Itu big why. Ya, ada yang berani nih menuliskan di kolom komentar. Terus strong way-nya, big way-nya, dan grand way-nya. Kita sharing-sharing aja nih. Kak Takdir udah oke nih ya untuk pegawainya, pegawainya. Yang mau dicoba Kak? Oh nih, ada CR7, Strong Y, 1 miliar per bulan, keuntungan pertama dan setiap bulan, amin. Y-nya punya komunitas sebagai serasa keluarga saling mendukung, mencintai Allah. Grand Y-nya ridho Allah.
Yang Fajria semua itu punya usaha yang bisa diwariskan ke anak cucu nanti. Ya, big way-nya apa Kak Neng Fajria? Tapi ya, big way-nya tidak merasa rugi dan keputusan sendiri. Long way-nya akan datang dengan sendirinya, insya Allah kalau rezeki ya. Dan materi akan datang sendiri. Akan naik omset, amin. Insya Allah. Nih Pak Masya Bayu, Allah. Ya. Mm-mm. Setius ini, timnya Coach Arvin, Strong Way dapat menyekolahkan anak ke sekolah impiannya, melunasi hutang tanpa hutang. Big Way-nya ingin menjadi pembisnis sukses dunia dan akhirat. Green Way mendapatkan keridhaan Allah. Masya Allah, barakallah, Pak Bayu. Teman-teman mungkin untuk Grand Y boleh didetailkan, teman-teman ingin berdampaknya seperti apa, berkontribusinya seperti apa. Kan malam ini kita bahas ingin menjadi pedagang, bukan hanya dagang, tapi menjadi ladang amal ya. Mungkin bisa didetailkan, the Grand Y-nya adalah ingin menjadi pedagang yang jujur, membantu sebanyak-banyaknya orang untuk mempersembahkan yang terbaik kepada Allah. Amin, amin ya Allah, Masya Allah, mudahkan ya Allah, kabulkan, ya Allah yang mujib, ya Allah ya sami. Alasan tujuan sahabat berkah malam hari ini, ya Allah. Ya Allah. Ada lagi teman-teman yang mau menuliskan? Ada apa nih, Kak Dian, Strong Y. Ingin hasil yang maksimal, punya usaha yang sukses. Big Y pengen ngajak ibu umroh. Amin ya Allah. Ingin bisnis yang jujur menebar manfaat bagi sesama dan sukses dalam keriduannya. Amin, amin ya Allah. Dan sekolah alam gratis untuk anak-anak muslim yatim piatu apa yang memiliki kebutuhan khusus sehingga menyelamatkan akidah mereka dari misi-misi pemurtadan. Masya Allah, barakallah Pak Bayu. Najah baru, Big Y ingin sukses dunia akhirat. Strong Y memiliki rumah, kendaraan, dan menyekolahkan anak-anak sampai perguruan tinggi. Grand Y menggapai mardotillah. Ya Allah, amin. Amin, amin ya Allah. Boleh teman-teman yang lain? Bunda Susilawati, Sukabumi, Strong Y, lunas amanah tahun ini. Big Y ingin menjadi dihargai dan disayangi keluarga. Grand Y ingin bisnis bermanfaat bagi orang lain. Insya Allah. Nih, Bang Takdir nih. Apa nih Bang Takdir? Strong Y-nya memenuhi kebutuhan keluarga. Masya Allah. Teman-teman, ketika kita tahu tujuan kita, Buya Hamka mengatakan kalau hidup hanya sekedar hidup, di rimba juga hidup. Kalau kerja hanya sekedar kerja, kerbau di sawah juga bekerja. Buya Hamka. Nah, jadi kita jangan sampai jadi pedagang SR12, ya cuma mau dagang aja, tapi nggak ada maknanya, nggak ada tujuannya, nggak ada rasanya. Jadi jadilah kita pedagang SR12 yang ingin bermanfaat, membantu banyak orang lewat produk-produk yang berkualitas, lewat bisnis usaha, sistem usaha, akad usaha yang membantu perekonomian banyak orang. Yang punya hutang bisa Allah lunasi hutangnya. Yang
nggak punya biaya untuk bayar sekolah anak, bisa kita bantu untuk mereka punya penghasilan dan bisa membayar sekolah anak-anaknya. Jadi hidup kita penuh dengan makna, teman-teman ya. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya setiap amal tergantung pada niatnya dan setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang ia niatkan. Nah, tadi di awal saya sudah sampaikan beda niat, beda hasil, teman-teman. Ketika niatnya berjualan SR12 untuk kayak tadi Bang siapa tuh timnya Coach Arvin ingin membangun Sekolah Al-Haq. santren, Ya, maka yatim piatu. insya Allah akan sesuai dengan yang diniatkan. Ketika bergabung bisnis Sasar 12, niatnya untuk beli makanan sehari-hari, maka sampai situlah hasilnya. Jadi kalau teman-teman bisa punya niat yang besar, tujuan yang besar, sampai ke the grand why, kenapa teman-teman milih yang kecil? Karena kita punya Allah nih yang maha besar, yang mudah banget buat Allah mengabulkan semua niat-niat baik kita. Jadikan setiap langkah, ucapan, dan pekerjaan sebagai persembahan terbaik untuk Allah, hingga hidup ini tak lagi sekedar rutinitas, tapi menjadi perjalanan ibadah yang penuh makna. Jadi sebelum teman-teman umroh, sebelum teman-teman haji, boleh tuh ilmu-ilmu dari rukun-rukun haji dipraktekkan di hidup kita sehari-hari. Ya kan? Kata kata Nabi, saya lupa ini kata Nabi atau ada di Al-Quran, saya lupa. Intinya kemanapun kita keluar rumah atau kemanapun arah kita, maka arahkan hati dan wajah kita ke arah Masjidil Haram. Artinya harus selalu suci, teman-teman ya. Oh, makasih Bang Takdir, ada ayatnya ya Bang ya. Oke, nih ternyata ini langsung dari Allah teman-teman di dalam ayat Al-Quran. Kemanapun kita berada, maka arahkan wajah kita ke arah Masjidil Haram. Kemudian rutinitas kita, jadikan itu perjalanan. Sama seperti kita, teman-teman, yang mengelilingi Ka'bah atau tawaf. Makanya banyak tuh orang-orang yang haji, ketika pulang haji, tapi kelakuannya nggak kayak orang habis pulang haji gitu. Karena mereka nggak tahu apa sih makna dari setiap perjalanan yang mereka lakukan, dari rukun-rukun haji yang mereka kerjakan. Nah, kita yang bisa jadi belum Allah undang untuk haji, boleh boleh kita praktekkan rukun-rukun haji itu sampai akhirnya Allah pantaskan kita untuk datang dan menunaikan ibadah haji. Ya kan, teman-teman? Dari mulai tawaf, kita mengelilingi Ka'bah, kemanapun arah kita itu tujuannya untuk ibadah. Perjalanan teman-teman dari rumah ke tempat bazar atau dari rumah datang ke tempat-tempat mitra yang ingin kita ajak, calon-calon mitra yang ingin kita ajak, kita bantu untuk perekonomiannya lebih baik. Ternyata dia nggak mau ikut, nggak apa-apa teman-teman. Anggap aja itu perjalanan teman-teman dari rumah ke rumah calon mitra kita itu sebagai jalan kita, seperti kita sa'i dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah. Kita ada melakukan perjalanan hingga nanti Allah akan hadirkan zam-zam entah dari manapun yang Allah mau kasih. Ya kan teman-teman? Jadi ketika kita tahu makna apapun yang sedang kita kerjakan, kita nggak akan pernah ngerasa capek. Mungkin badannya aja yang capek, tapi cuma sebentar. Capek itu obatnya cuma tidur, istirahat sebentar udah. Tapi kalau teman-teman capeknya di hati, di pikiran, itu capeknya capek banget teman-teman. Uang nggak dapet, pahala nggak dapet, ya kan? Jadi mendingan capeknya di badan aja, cukup. Pikiran sama hati jangan pernah capek, karena kita udah tahu nih tujuan kita mau kemana. Dan setiap yang kita lakukan itu menjadi rangkaian ibadah kita, pengabdian kita kepada Allah. Gitu ya teman-teman ya. Ini ada Mbak Hastuti, Strongway menstabilkan perekonomian keluarga, ingin membeli rumah samping. Amin ya Allah. Di kuainya
membantu keuangan saudara-saudara yang kurang mampu. Grand Y-nya berdagang jujur dan mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, alhamdulillah. Ini ada lagi nih dari Bu Dwi, Big Y membahagiakan keluarga dan dapat komunitas orang-orang baik. Strong Y bisa melunasi amanah dan memberikan pendidikan terbaik buat anak-anak, membantu orang-orang yang membutuhkan tambahan penghasilan. Grand Y bisa bersedekah setiap saat, bisa pergi umroh satu keluarga, dan ibu dengan kondisi yang sebaik-baiknya bisa berkurban sapi setiap tahun. Masya Allah, Alhamdulillah. Terima kasih ya teman-teman ya yang sudah sharing Strong Y-nya, Big Y-nya, Grand Y-nya. Semoga Allah mudahkan, terkabul ya teman-teman semuanya. Oke, ketika kita memperkenalkan produk SR12, produk kita bermanfaat untuk banyak orang, gimana biasanya perasaannya teman-teman? Happy ya, bahagia. Nah, ini saya juga punya salah satu mitra saya, testimoninya langsung. Beliau ini dari Bantar Gebang, Bekasi, hadir ke rumah saya dengan perjalanan naik angkutan umum, naik kereta, terus udah nyampe di pertigaan Bojong Sari, beliau jalan kaki teman-teman ke rumah saya. Ini luar biasa. Kemarin beliau sharing, biasanya kakinya sakit kayak ditusuk-tusuk jarum, tapi sekarang udah enggak, dan beliau kuat untuk jalan kaki tadi dari pertigaan rumah saya di Bojong Sari sampai ke rumah saya di Jalan Mawar. Itu kurang lebih jalan kakinya itu sekitar 2 kilo, teman-teman. Gitu. Kita lihat ya video. Pas, Pras, Kak Om Pras. Nih, Masya Allah, hari ini kita ada kedatangan nih mitranya Raya nih, Masya Allah nih Bu Isna dari Bantar Gebang, Bekasi. Nih kemarin itu minggu lalu, 2 minggu lalu Bu ya? Seminggu lebih ya, itu gabung bersama kami. Kemudian Bu Isna cobain susu Gomilku Gold ya Bu ya. Nah, ya yang saset 1 kilo. Nah, udah habis 20 saset teman-teman. Masya Allah, hari ini beliau kesini lagi sambil belajar gitu ya. Nah, ternyata beliau sharing nih teman-teman. Udah cobain Gomilku Gold, gimana rasanya Bu Isna? Biasanya kan kalau duduk lama begini ya, habis pengajian atau apa, kalau duduk begini kan saya jalan tuh kan begini ya. Iya. Tuh. Iya. Kata saya kok baru minum serenjing udah ada manfaatnya, maksudnya. Lah kok ini kaki biasanya kan di sini tuh judut-judut nih ya. Iya. Kayak jarum. Habis duduk lama ataupun habis bangun tidur. Iya. Bangun tidur biasanya ngaret gini nih. Sekarang bangun tidur, alhamdulillah ya Allah, kata saya gitu, alhamdulillah. Iya, Masya Allah. Jadi itu sebenarnya kata dokter kemarin ada ini ya Bu, indikasi pengapuran ya. Pengapuran katanya. Iya, jadi rasanya kayak apa, gatel, jeremet-jeremet gitu ya. Kayak tusuk jarum. Kayak ditusuk jarum guys, Itu pas telapak minum kakinya. Gomilku, berobat udah kemana-mana, ini udah terapi. Iya. Pas minum Gomilku, ya Allah, berarti saya nggak sia-sia kemarin beli kesini jauh-jauh dari Bantar Gebang kan. Beli sepak itu kan. Iya, yang saset itu guys. Segini nih. Sekarang tinggal 20 biji. Tapi Bu Isna konsumsinya yang itu guys, yang kuning, Gomilku Gold. Nah, yang khusus faktor usia. iya betul, untuk di atas 30 Ya Allah, tahun. alhamdulillah bener ini kan Alhamdulillah berobat ya, udah Bu. 2 kali terapi. Iya. Ternyata sembuhnya alhamdulillah sama Gomilku. Masya Makanya Allah. sekarang kesini lagi. Iya, alhamdulillah. Jadi Bu Isna juga mau sharing nih nanti ya Bu, manfaat susu Gomilku ya. Alhamdulillah nggak rekayasa, nggak bohong, emang bener, emang saya udah lama nih. Ada 7 bulan apa 8 bulan ya kaki. Iya, Masya Udah berobat Allah. beberapa kali terapi juga, udah diurut, diterapi, ada terapi. Iya, alhamdulillah ya Bu, wasilah Gomilku ya. Biasanya kan kalau ada Semangat banget guys beliau. tadi aja jalan dari pertigaan jalan. Iya, Dari pertigaan jalan di sini kan jauh dari pertigaan itu. iya Bojong Biasanya Sari. mah kalau jalan nggak mau orang dia sakit gitu. Iya, Itu sekarang Allah. Masya Allah. Jadi memudah kembali ya Bu tulangnya. Jadi wasilahnya alhamdulillah ini Gomilku. Iya,
Masya Allah, Nggak sia-sia saya Alhamdulillah. beli Gomeliku benar karena berobat udah berapa kali nih. Iya, Terapi udah berapa kali. Masya Allah. Oh, Makasih ya Bu Isna ya, Alhamdulillah ya. testimoninya ya. Ya, sukses, sehat, Barakallah. barakallah, sukses, sehat, kayak berkah semuanya ya. Amin. Sehat semuanya. Iya. Jangan lupa itu beli Gomeliku, bener ini bukan rekayasa. Iya. Tapi manfaatnya banyak, bener emang. Testimoni Khasiatnya. real ya Bu. Real. Iya, oke. Khasiatnya. Ya. Terima kasih teman-teman. Oke. Saya nggak tahu ini malam ini Bu Isna ada atau tidak di pembelajaran malam hari ini ya. Tapi beliau ini luar biasa kalau cerita itu memang semangat teman-teman. Kalau saya nggak berhentiin beliau terus aja ngomong, terus aja cerita, luar biasa. Masya Allah. Jadi gimana teman-teman perasaannya ketika hidup kita tuh bermanfaat, berdampak untuk banyak orang, happy ya, bahagia. Lah, karena bahagia itu nanti Allah titipin tuh rizki yang lebih banyak. Karena tadi kita kita tuh kan nggak mungkin ya kita tuh butuh makan, tapi cuman pakai Grand Y, enggak kan teman-teman. Tapi kita butuh strong Y, kita butuh big Y, kita butuh Grand Y. Nah, jadi yang penting adalah ketika teman-teman tujuannya untuk berdampak, bermanfaat karena Allah, insya Allah uang dapat, eh, ke, apa namanya penghargaan dapat itu insya Allah akan dapat semua. Jadi jangan dibalik ya teman-teman. Jadi ketika kita bahagia nih, hidup kita bermanfaat, insya Allah Allah titipin rizki dari arah dari manapun. Ada Bu Rehana, ini Bu Isna tuh, ada orangnya di dalam grup pembelajaran nih, kelas pembelajaran malam hari ini. Makasih ya Bu Isna, testimoninya saya bagikan. Insya Allah jadi amal jariah untuk Bu Isna nih, insya Allah. Nah, saya juga punya satu apa ya Ih, Masya Allah. kebahagiaan saya juga teman-teman yang lain. Om Pras boleh next slide. Nah, ini tadi saya sampaikan Mbak Hima udah nyampein ya, ibu saya udah meninggal 1 bulan setelah saya bergabung bersama SR12. Tapi Masya Allah ketika saya ingin memulai teman-teman, Coach Adam sempat ketemu sama mama saya dan Mbak Nani juga sempat ketemu waktu itu, biarpun nggak lama ya, Coach Adam hanya 2 kali pertemuan waktu itu. Saya bergabung bulan April di SR12 dan bulan Mei mama saya kembali ke pangkuannya Allah. Tapi ketika beliau belum berpulang, saya minta doa banyak sekali sama ibu saya. Bahkan teman-teman saya ketika itu saya belum punya uang untuk kasih mama saya dengan nominal yang besar gitu ya. Tapi saya minta doa ke beliau, Mama tolong doain Re bisa kasih Mama per bulan sekian. Padahal uangnya belum ada teman-teman. Nah, jadi waktu itu saya belum belum sempat untuk membahagiakan beliau yang luar biasa sekali perjuangannya buat saya ketika itu ya. Beliau berjuang dari ayah saya meninggal sampai beliau berpulang itu beliau tinggalnya sama saya teman-teman. Jadi saya belum sempat membahagiakan beliau, namun alhamdulillah Allah kasih saya kakak-kakak. Nah, kakak-kakak yang bisa saya bahagiakan. Nah, ini ada sharing sedikit dari kakak saya yang nomor 1, di mana beliau bahagia banget ketika saya ajak beliau beli perhiasan. Boleh di play ya Om Pras. Turhura dia. Kenapa turhura? Karena sekian lama baru beli anting lagi kita. Jadi didoain apa? Didoain apa? Hah? Semoga. Semoga berkah, Amin. lancar, usahanya, murahnya tambah banyak. Amin. Omsetnya sebulan berapa tadi? 5 miliar. 5 miliar ya Allah. Profit 200 juta per bulan. Amin. Amin. Iya, simpen dulu. Oke. Saya kalau ke kakak-kakak tuh saya suka ngelawak teman-teman, suka ngelucu ya. Jadi ini padahal kakak saya sudah berlinang sekali air matanya, tapi karena saya ajak bercanda, jadi ya lumayan mengobati gitu ya, Masya Allah. Jadi happy banget teman-teman ketika kita menebarkan manfaat karena Allah dimanapun kita berada, maka ya luar biasa teman-teman. Rizkinya tuh kita nggak pernah khawatir dengan rizki kita jadinya, karena kita sudah berjalannya bersama Allah dan karena Allah. Jadi Allah mudahkan jalan kita, Allah lancarkan urusan kita. Mungkin di sini
mentor saya langsung, Coach Adam, tahu banget bahwa saya itu nggak pernah, bukannya nggak pernah ya teman-teman, belum pernah door to door kemana-mana. Saya itu cuman mainnya lewat WhatsApp aja. Kemudian ya bazar juga saya bisa dihitung pakai jari teman-teman. Tapi Masya Allah banget yang saya rasakan ketika saya mengejar Allahnya, saya berjalan bersama Allah, Allah bukain saya pintu-pintu kemudahan tuh ya nggak entah dari mana aja Allah hadirkan. Tiba-tiba saya dikaruniakan ada distributor yang saya cetak pertama kali ada Kak Yunita yang sekarang di Malaysia. Itu saya awalnya nggak kenal dengan beliau. Saya coba WhatsApp aja karena saya ada beberapa kontak yang dari handphone suami saya itu saya WhatsAppin. Pokoknya saya cuma dari rumah teman-teman ketika memulai SER 12. Terus tiba-tiba saya Allah hadirkan sahabat saya di satu di ISQ juga itu ada Mbak Ika, kemudian Allah hadirkan Teh Cinta sahabat saya juga yang menjadi distributor juga. Kemudian Allah hadirkan itu Mbak Welin yang ini dari di mana beliau hadir dari Instagram. Saya nggak tahu hadirnya gimana. Pokoknya udah saya cuman mengerjakan apa yang bisa saya kerjakan teman-teman. Yang saya nggak bisa ya udah saya pasrahin lagi sama Allah. Gitu teman-teman. Jadi ketika kita ridho dengan apapun, ngerjain ini belum berhasil, itu belum berhasil, nggak apa-apa. Yang penting kita ridho, hati kita tenang, lapang, insya Allah rizkinya mudah datang, teman-teman. Insya Allah ya. Ini ada Allah berfirman, dalam setiap detik kehidupan, apapun yang kita kerjakan, sekecil atau sebesar apapun, dapat menjadi amal yang bernilai di sisi Allah, misalkan kita meniatkannya untuk ibadah menjadi mitra, bekerja, belajar, melayani orang lain, bahkan tersenyum sekalipun akan berubah menjadi ladang pahala ketika hati kita terpaut padanya. Jadi ya teman-teman ya udah saya share juga pengalaman saya banyak banget yang amazing gitu, luar biasa, udah di luar logik. Dan kata Allah, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Quran Surat Az-Zariyat ayat 56, teman-teman. Jadi, ya hidup kalau kita pakai ilmu itu nggak terasa capek, teman-teman. Jika kita tahu tujuannya, kita tahu Allah selalu bersama kita, maka insya Allah tidak akan ada rasa lelah secara hati, pikiran, tidak ada rasa kecewa, insya Allah, karena kita tahu semua yang kita kerjakan itu bernilai pahala, bernilai menjadi amal. Insya Allah. Kemudian, ya, green wine-nya tadi teman-teman udah bahas. Nah, ini ada hadis dan eh, eh, dikembangkan kembali oleh para ulama ya teman-teman, yang berbunyi, demi Allah, satu orang memperoleh kebaikan melalui perantara kamu, maka itu lebih baik dari apa yang ada di antara terbit hingga terbenamnya matahari. Ini maknanya adalah ketika kita bermanfaat untuk orang lain, maka itu manfaatnya itu lebih lebih luas daripada terbenamnya matahari dan terbitnya matahari dan terbenamnya matahari, teman-teman. Jadi itu menggambarkan luasnya pahala dan nilainya yang melampaui seluruh kekayaan di dunia. Insya Allah kan ketika kita menjadi perantara kebaikan untuk banyak orang, bermanfaat untuk banyak orang. Luas pahalanya senilai lebih besar daripada kekayaan di dunia. Masya Allah. Jadi nggak ada yang sia-sia, teman-teman. Ya, ini teman-teman ini ada yang udah ada yang belum pernah ketemu Bu Asri atau Pak Tony, owner dari SR12. Nah, ini mereka nih. Ini acara anniversary SR12 tahun lalu di Jogja nih, teman-teman. Oke, itu suami saya tercinta. Oke, nah ini ada nasihat istimewa nih dari
Pak Agim. Boleh tolong Om Pras? Sing sopan kalau dagang ya, karena bagi kita dagang itu adalah amal soleh. Beli nggak beli orang nggak ada masalah. Jangan baik kepada pelanggan supaya dia beli. Baiklah kepada pelanggan karena baik itu disukai Allah. Beli nggak beli sama saja. Yang penting jadi amal. Kalau saudara sakit hati berarti saudara lebih ngarep-ngarep dia menghormati. Tidak harus orang beli. Orang kalau nggak ada takdirnya rezeki nggak akan beli. Kalaupun beli, nggak beli sama. Dua-duanya jadi amal. Ya, kalau nanti nggak dapat uang jangan mengeluh. Karena rezeki itu tidak selalu dalam bentuk uang. Mungkin rezekinya dalam bentuk pengalaman, rezekinya dalam bentuk penolakan. Tenang aja jalanin aja. Ini ada dari surat Al-An'am ayat 162, sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Tadi Agi menyampaikan teman-teman, bahkan eh, bahkan penolakan pun itu rezeki. Ya kan, ketika kita memandangnya itu sebagai bentuk kita beribadah, penolakan rezeki. Pokoknya semuanya kalau kita hatinya udah enak, udah tenang, tujuannya udah tahu, apapun yang ada di depan mata kita teman-teman itu indah aja semuanya. Nikmat aja, tenang aja. Ketika tenang itu tuh teman-teman itu kita tuh dekat banget sama Allah tuh ketika tenang. Makanya rizkinya mudah datang, pokoknya dari arah manapun. Itu aja sih teman-teman, mungkin yang apa ya yang bisa saya sharingkan teman-teman. Namun sebelum kita berpisah di Zoom malam hari ini, saya mau ajak teman-teman berjalan lagi ke dalam dirinya. Siap ya diajak berjalan lagi ke dalam dirinya? Yang siap coba mana suaranya? Teman-teman boleh open mic-nya, siap gitu. Siap. Siap. Ya. Jangan siap ya, siap. Itu Atta Halilintar namanya. Siap. Oke, Masya Allah nih semangat-semangat ya luar biasa nih. Oke, Bismillahirrahmanirrahim teman-teman. Sekarang boleh di-off-kan mic-nya. Kan kembali mic-nya teman-teman di mute ya. Oke. Sama seperti tadi, boleh teman-teman letakkan handphonenya, kemudian berada di posisi yang teman-teman nyaman. Oke, berada di posisi yang teman-teman nyaman, relax. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang silahkan teman-teman pejamkan matanya perlahan. Pejamkan matanya perlahan. Tarik nafas. Tahan dan hembuskan perlahan. Tarik nafas lagi. Tahan dan hembuskan perlahan. Tarik nafas lagi. Tahan dan hembuskan perlahan. Biarkan tubuh Anda rileks. Om Pras, tolong soundnya ya Om Pras. Biarkan tubuh Anda rileks. Pikiran menjadi tenang. Hati hadir sepenuhnya di sini. Sebelum kita melangkah lebih jauh, mari kita lihat ke dalam hati kita. Mungkin selama ini ada penyesalan, ada rasa bersalah, ada kecewa pada diri sendiri.
kecewa terhadap orang lain, kecewa terhadap diri sendiri karena hilaf, karena salah, karena belum menjadi seperti yang kita harapkan. Hari ini, izinkan diri Anda berkata, aku memaafkan diriku. Aku menerima diriku dengan segala kekuranganku. Karena aku adalah hamba Allah yang sedang belajar. Dan Allah Maha menerima taubat, Maha mengampuni, dan Maha menyayangi. Rasakan beban itu perlahan dilepaskan. Bayangkan semua rasa bersalah, semua penyesalan, larut dalam cahaya kasih sayang Allah. Biarkan hati Anda terasa lebih ringan, lebih damai, lebih siap untuk melangkah. Sekarang, bayangkan suatu hari nanti kita berdiri di hadapan Allah. Hari ketika seluruh amal kita dibuka, ketika tidak ada lagi yang bisa kita bawa kecuali iman dan amal yang pernah kita titipkan di jalannya. Bayangkan wajah Anda di hari itu, wajah penuh harap, hati bergetar, menunggu apakah Allah ridho pada kita. Tanyakan pada hati Anda, seberapa besar aku ingin membawa bekal terbaik, seberapa besar kerinduanku untuk berjumpa dengan Allah dengan wajah berseri, seberapa besar aku ingin Allah tersenyum, karena hidupku bermanfaat bagi banyak hambanya. Ingatlah, hidup kita bukan hanya tentang hari ini, bukan hanya tentang rezeki yang kita makan, atau harta yang kita simpan. Hidup ini tentang jejak manfaat yang kita tinggalkan, tentang doa-doa dari hati yang pernah kita tolong, tentang ladang amal yang terus mengalir, bahkan saat kita sudah tiada. Maka, mari kita kuatkan green why kita, bahwa setiap langkah, setiap usaha, setiap senyum, setiap bantuan adalah investasi abadi untuk hari pertemuan itu. Hari ketika Allah berkata, wahai hambaku, aku ridho padamu karena engkau telah menjadi manfaat bagi sesama. Wahai hambaku, terima kasih karena engkau sudah melakukan yang terbaik di masa engkau hidup. Wahai hambaku, aku ridho padamu karena engkau telah menjadi manfaat bagi sesama. Sekarang rasakan tekad itu tumbuh di dalam dada. Tekad untuk hidup bukan sekedar ada, tapi memberi arti. Tekad untuk menjadikan setiap hari sebagai peluang menanam pahala. Agar kelak saat kita pulang dengan
penuh amal, dan hati penuh syukur. Tarik nafas dalam sekali lagi, dan hembuskan perlahan. Dan engkau melihat di sana ada orang tuamu yang bangga melihatmu. Ada anak-anakmu yang bangga melihatmu. Ada pasanganmu yang bangga melihatmu. Dan seraya mereka berkata kepadamu, terima kasih, Nak. Kamu telah memberikan yang terbaik untuk kamu, untuk kami. Terima kasih, Nak. Kamu telah membawa amal yang banyak untuk kami. Dan di sana ada istrimu yang melihat engkau. Dan dia berkata, saya bangga menjadi pasanganmu. Karena engkau selalu semangat untuk berjuang, memberikan yang terbaik untuk kami. Dan di sana ada anak-anakmu yang bangga terhadapmu. Karena engkau menjadi teladan yang luar biasa untuk mereka. Dan anak-anakmu berkata, Mama, Papa, aku bangga kepadamu. Aku bangga menjadi anakmu. Terima kasih. Dan rasakan orang tuamu, anakmu, pasangan hidupmu, memelukmu. Rasakan pelukan itu. Dan Allah pun tersenyum kepadamu. Dan sekarang teman-teman lepaskan pelukan itu. Karena teman-teman akan bersiap menghadapi kehidupan yang nyata. Di mana akan banyak tempaan, ujian. Tapi teman-teman kuat untuk menghadapinya. Untuk bekal, untuk ladang amal teman-teman berjumpa dengan Allah kelak. Sekarang tarik nafasnya, tahan, dan hembuskan perlahan. Saya akan menghitung mundur. Dalam hitungan kelima, teman-teman akan membuka mata dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang damai, dalam keadaan hati yang tenang, bahagia, karena teman-teman meyakini bahwa Allah menemani teman-teman. Dalam hitungan kelima, teman-teman akan membuka mata. 1, semakin rileks. 2, teman-teman sehat, bahagia. 3, semakin sehat, semakin bahagia, semakin tenang. 4, semakin nyaman, semakin tenang, semakin sehat. Dan 5, buka mata teman-teman. Teman-teman masih berada di dalam Zoom bersama saya. Dan ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Boleh berikan senyumnya, teman-teman.
teman-teman masih berada di Zoom bersama saya. Insya Allah ilmu malam ini bisa teman-teman bawa dan teman-teman aplikasikan di dalam kehidupan teman-teman yang nyata. Jangan pernah takut dalam melangkah. Ketika kita tahu tujuan kita, maka Allah akan senantiasa membersamai kita. Terus semangat, terus ikhtiar. Tidak ada yang sia-sia untuk Allah. Selagi teman-teman meniatkan semuanya karena Allah. Mohon maaf lahir dan batin dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Masya Allah. Boleh Mbak Hikmah ditutup atau mungkin teman-teman ada yang mau bertanya, boleh banget ya. Ya, ada yang ingin bertanya untuk kesempatan kali ini bisa dengan Kak Rey langsung. Coach Adam ngajakin foto nih Mbak Hikmah nih. Oh, Masya Sebelum foto Allah. ya. Ini banyak yang sembab-sembab tapi matanya nih Coach. Gak apa-apa ya. Oke, Kita foto dulu ya. Coach Adam yang foto ya. Mana nih yang Mm-mm. hitung nih? Oh Mbak Hikmah hitung Mbak Hikmah. Nanti Oh langsung di ya, capture nih. oke. Eh, udah aktifkan kameranya semuanya, teman-teman? Oke ya. Satu, dua, tiga. Ya, ada yang capture ya, Kak ya. Satu, dua, tiga. Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah. Ya Rabbil Alamin. Alhamdulillah. Mm-mm. Ada yang ingin sharing langsung nih dengan Kak Rehana di kesempatan kali ini? Oh iya, boleh sharing, boleh teman-teman, nggak harus nanya, sharing aja boleh. Heeh. Yang bahagia boleh dong tulis di kolom komentar, gimana rasanya malam hari ini. Mungkin ada yang ngerasa tenang, lebih bahagia, lebih lapang, boleh ya sharing ya. Ya, setelah berjalan ke dalam dirinya, apa ya nih? Masya Allah, Boleh Mbak Hikmah dibacain Mbak Hikmah. ini tenang, nyaman, baper, bahagia. Kesadam nih, Masya Allah. Saya baru perdana ini bawa Heeh. hipno tipis-tipis di depan mentor ini. Masya Allah. Ibu Bunda Susiawati Sukabumi, Alhamdulillah lebih tenang, lebih bahagia, dan lebih semangat Alhamdulillah. menyongsong hari esok. Insya Masya Allah. Allah, Alhamdulillah. Oh iya, insya Allah teman-teman, ini nanti ketika teman-teman tidur gitu ya, besok pagi tuh insya Allah badannya tuh lebih ringan. Insya Amin. Allah. Jangan lupa nanti mau tidur wudhu, besok insya Allah lebih lebih kayak rasanya tuh kayak baru lahir gitu. Insya Kayak Allah. baru terlahir Baru kembali ya. ya, insya Allah ya atas izin ya Allah. Amin. Pak Bayu, Alhamdulillah lebih lapang. Insya Allah, Alhamdulillah. Insya Allah. Ya. Widi Sampurna, Alhamdulillah tenang dan bikin hati adem. Bunda Ria, Insya Alhamdulillah Allah. tenang. Ngatini, Ibu Ngatini, tenang, lapang, bahagia. Masya Allah. Masya Allah, Alhamdulillah. Barakallah ya teman-teman ya. Insya Allah, Allah berkahi perjumpaan kita malam ini. Bisa sharing-sharing lagi nanti di lain kesempatan bersama distributor-distributor hebat lainnya dari distributor di bawah naungannya DU ini ya WBB Agency dan turunannya. Insya Allah. Ini kayaknya nggak ada yang mau nanya sih Mbak Hikmah. Udah Masih ya, Kak. ini mungkin kayak masih perpindahan dari suara apa dari perjalanan tadi ya. Jadi Mm-mm. nggak apa-apa teman-teman habis ini wudhu, sikat gigi, terus pas mau tidur bilang sama Allah, ya Allah terima kasih untuk
hari ini, semua yang kau hadirkan hari ini, terima kasih ya Allah. Terus teman-teman baca Al-Ikhlas 3 kali, kemudian istighfar 3 kali, kemudian teman-teman sholawat 3 kali, dan terakhir teman-teman baca Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar 3 kali. Habis itu tidur. Insya Allah besok lebih ringan badannya, pikirannya juga. Insya Allah ya. Alhamdulillah. Ini masih banyak nih Mbak Hikmah yang Iya, Masya komen-komen. Allah ya. Alhamdulillah bahagia, tenang Kak Rey. Alhamdulillah. Lelah, fisik sedang lelah, tapi hati tetap tenang. Masya Allah. Mm-mm. Alhamdulillah. Siap, Masya Ya. Allah. Alhamdulillah. Hmm. Mohon maaf lahir dan batin ya teman-teman semuanya ya. Kalau ada kekurangan murni dari saya, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Terima kasih banyak sudah bersama-sama belajar malam hari ini. Terima kasih juga sudah mau membersamai saya malam ini. Insya Allah teman-teman terus bertumbuh bisnisnya, dirinya, terus bertumbuh juga omsetnya, terus Amin. bertumbuh juga hatinya semakin lapang, insya Allah ya. Teman-teman sehat-sehat dan Allah mudahkan, Allah kabulkan doa-doanya terkabulkan, ter, teraminkan oleh seluruh malaikat yang hadir pada majelis ilmu malam hari ini. Insya Allah. Makasih teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Warahmatullahi alhamdulillah. wabarakatuh. Terima kasih banyak Bunda Raihana. Sama-sama, Neng Fajriyah. Mm-mm. Barakallah Terima ya, kasih. go distributor. Ya, untuk Doain sesi aku ya, terakhir, Bunda. alhamdulillah ya, kita sudah belajar bersama-sama dengan Kak Rey. Insya Allah, esok hari kita akan lebih fresh menjalani kehidupan kita sebagai pedagang ST12 yang luar biasa. Beda kita bersama menjadi Kita lebih itu dulu baik. Mbak Cara Hikmah, ini berjalan yel-yel dengan dulu, lancar. yel-yel dulu. Apa tuh Kak? Oke tuh Kak. Apa tuh Kak? SR12 Iya deh Kak. growth Oh stronger. iya. Yo, Oke. SR12 Growth Stronger. sekali Sukses lagi semua Mbak teman-teman. Hikmah. Apa Kak? Growth ya teman-teman, growth Oh itu iya. bertumbuh, stronger itu Stronger. kuat. Boleh dibuka mungkin ya mic-nya ya biar kita semuanya semangatnya menyemangati semuanya. Oke. SR12 Growth Stronger. Insya Allah kita semua semakin growth ya Makasih untuk teman-teman. organisasi Makasih yang Coach ini. Adam, Dan kita tutup dengan Opras membaca terima doa kasih. kafaratul majelis ya. Mbak Hikmah, makasih banyak ya. Ya, ayo kita baca Biar batin semuanya. ya asyhadu alla ilaha illa Assalamualaikum anta warahmatullahi wabarakatuh. astaghfiruka wa atubu ilaik. Om Pras, makasih. Love you full Om Pras.